Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu akan menjelaskan tentang materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya yang berjudul Sistem Ekonomi dan Perekonomian di Indonesia. Pertama-tama kalian harus tahu dulu apa itu artinya sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur perekonomian di suatu negara. Jadi perekonomian negara itu tidak sembarangan berjalan, ada sistemnya. Lalu sistem ekonomi terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, yang kedua ada sistem ekonomi terpusat atau komando, yang ketiga ada sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar, dan yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Di sini kita bahas dulu ya satu persatu supaya kalian lebih paham. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional artinya adalah sistem yang mengandalkan alam, tenaga kerja, dan adat istiadat ya, masih tradisional. Contohnya adalah masyarakat di NTT, Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar mereka adalah nelayan. Jadi mereka mengambil ikan di lautan buat ditukar di pasar, tidak menggunakan uang menukarnya, tapi menggunakan ikan. Ikan ditukar dengan beras misalnya ya. Jadi itu adalah namanya sistem barter, pertukaran barang. Yang kedua ada sistem ekonomi komando atau terpusat. Artinya ekonomi yang berpusat pada pemerintah, warganya tidak melaksanakannya, jadi pemegang penuh itu adalah pemerintah. Contohnya negara yang melaksanakan adalah Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Kuba. Jadi komando itu terpusat ya, pemerintah yang memegang kekuasaan penuh. Selanjutnya, ekonomi liberal atau ekonomi pasar adalah artinya kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi, dilaksanakan oleh masyarakat dengan sedikit campur tangan pemerintah. Jadi kalau komando tadi itu pemerintah ya semuanya yang megang, tetapi kalau liberal atau pasar ini masyarakat yang megang dengan sedikit campur tangan pemerintah. Jadi masyarakat yang memegang penuh. Tapi kalau komando tadi adalah pemerintah, sedangkan liberal ini masyarakatnya. Contohnya negara yang melaksanakannya adalah Amerika Serikat, lalu Swedia, Belanda, dan Perancis. Selanjutnya kita akan membahas tentang ekonomi campuran ya. Ini ekonomi campuran. Apa sih artinya ekonomi campuran? Ekonomi campuran adalah ekonomi yang menitik beratkan interaksi antara pemerintah dan swasta. Jadi ada kerjasamanya pemerintah dan perusahaan swasta. Contohnya negara yang melaksanakannya adalah India, Singapura. Ada perusahaan-perusahaan swasta yang bekerja sama dengan pemerintahnya begitu. Lalu ada namanya sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia. Nah, Indonesia ini pakai sistem ekonomi apa sih? Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila ya. Jadi dia menganut berdasarkan Pancasila. Jadi sistemnya ini dilakukan untuk rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Semuanya tuh harus berdasarkan rakyat ya. Namanya Pancasila kan harus memperdulikan rakyatnya. Lalu pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila ini mengacu pada Pasal 33 di Undang-Undang 1945 yang bunyinya yang pertama adalah perekonomian disusun sebagai dasar bersama atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, isinya adalah bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya. Itu adalah bunyi dari pasal 33, dasar atas sistem ekonomi Pancasila. Jadi dasarnya pada Undang-Undang 1945 pasal 33 ya. Kalian harus hafal isinya. Tadi ada 3 isinya Ibu sebutkan. Sistem ekonomi Pancasila itu ada didasarkan juga dengan nilai-nilai dasar perekonomian. Nah, nilai-nilai dasar perekonomian ini ada 5 ya, ada 5, perhatikan. Yang pertama ada nilai kekeluargaan, semangat kebersamaannya kuat, namanya masyarakat Indonesia kan, dia kekeluarganya kuat. Yang kedua ada nilai kerjasama itu kalian sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri kan, tidak bisa hidup mandiri atau individu, butuh bantuan dari orang lain, itu bentuk kerjasama kalian sebagai makhluk sosial. Yang ketiga adalah gotong royong, adanya nilai gotong royong. Yang keempat, harus ada nilai keadilan ya, dalam melaksanakan sistem perekonomian ini harus mempunyai nilai keadilan agar adil, tidak pilih-pilih sembarangan. Yang kelima ada namanya kemandirian, jadi ada 5 ya.
nilai-nilai yang ada diterapkan di perekonomian Indonesia. Yang pertama, ada nilai kekeluargaan. Yang kedua, ada nilai kerjasama. Yang ketiga, gotong royong, dan yang keempat, keadilan serta kemandirian. Lalu di sini ada dampak positif dan negatif perekonomian di Indonesia. Yang pertama ada dampak positifnya. Dampak positifnya pertama adalah adanya asas kekeluargaan. Ini jelas kalian bisa berbahu membahu, gotong royong. Yang kedua, adanya banyak cabang produksi milik negara. Jadi negara itu nanti akan membiayai cabang-cabang produksi tersebut. Jadi modalnya awal pemerintah yang ngasih, bukan kita modal sendiri gitu. Yang ketiga, warga negara bebas memilih pekerjaan. Jadi kalian bebas memilih pekerjaan nih, tidak dibatasi. Ini lulusan ini kerjanya ini harus sesuai jurusan, tidak. Jadi kalian bebas memilih pekerjaan. Yang keempat, adanya bebas berkreasi. Kalian pastinya dibolehkan berkreasi apa saja untuk menghasilkan produk. Misalnya mau masker yang ada bunga-bunganya, kan bisa berkreasi. Lalu ada dampak negatifnya juga. Nah, dampak negatifnya yang pertama, modern dan tradisional tidak bisa seimbang. Jadi kalau yang modern saja, tradisional saja, itu tidak bisa seimbang. Lalu yang kedua, ada pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah. Jadi sepenuhnya tidak dipegang oleh masyarakat, tapi ada sebagian pemerintah yang mengatur peraturannya. Lalu yang ketiga, terdapatnya monopoli. Yang keempat, adanya KKN. Apa KKN? KKN adalah kolusi, korupsi, dan nepotisme. Itu ya dampak-dampak negatifnya. Jadi di penerapan sistem ekonomi Indonesia, kita harus terhindar dari aspek-aspek negatif. Tidak selamanya kalian jalan di sisi positif saja, pasti ada sisi negatifnya. Nah, di sini kita harus berhati-hati untuk menghindari aspek-aspek negatif tersebut. Apa saja aspek-aspek negatifnya? Yang pertama, ada sistem persaingan bebas. Adanya eksploitasi antar bangsa. Contohnya saja Malaysia yang mengklaim dulu budaya-budaya Indonesia. Misalnya batik diklaim, angklung, baru tarian, dan lagu nasional. Dulu pernah diklaim oleh Malaysia. Kita harus menghindari itu ya, eksploitasi antar bangsa. Yang kedua, ada sistem etisme. Apa sistem etisme? Sistem etisme adalah negara yang memegang kekuasaan penuh. Jangan sampai semua sistem ekonomi dipegang penuh oleh negaranya. Masyarakat juga harus mengambil alih, harus berbagi. Jadi tidak ada nanti kita harus menghindari demo ya. Dulu kan pernah tuh ada demo pada sistem krisis ekonomi tahun 1958. Jadi kita harus menghindari itu. Namanya sistem etisme, negara yang memegang kekuasaan penuh. Seperti sistem komando ya, itu tidak baik. Harus dibagi dengan rakyatnya. Yang ketiga, adanya monopoli persaingan yang tidak sehat. Seperti itu ya aspek-aspek negatifnya. Nah, sampai sini dulu penerapan Ibu tentang sistem ekonomi dan sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia. Jika kalian tidak paham, bisa japri WA Ibu atau melalui media sosial lainnya ya. Jadi kalian kalau tidak paham, jangan malu-malu untuk bertanya. Nanti kedepannya kalian akan susah sendiri. Ibu akhiri, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.